Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelatihan model deep learning. Jadi kita akan membedah bagaimana proses langkah demi langkah bobot itu bisa diupdate sesuai dengan kriteria yang kita inginkan sehingga dihasilkan suatu model yang memiliki performa yang terbaik pada saat kita lakukan deployment untuk prediksi dari model deep learning. Nah, pelatihan dari deep learning itu atau pembelajaran itu mirip dengan optimasi. Nah, pelatihan di deep learning itu merupakan proses untuk menemukan bobot yang paling optimal terhadap data latih, dan itu kita lakukan dengan menggunakan teknik optimasi berbasiskan gradient. Maksud dari berbasiskan gradient adalah kita mencoba mengoptimalkan bobot berdasarkan informasi-informasi gradient atau informasi dari suatu fungsi berdasarkan turunan fungsi tersebut. Oke, fungsi itu kita mengetahui bahwa bobot itu bagus atau tidak berdasarkan fungsi kerugian atau loss function. Nah, optimasi sendiri itu merupakan sebuah metode untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tadi berdasarkan kriteria tertentu dari satu set alternatif yang tersedia. Nah, dalam konteks deep learning, kita mencoba meminimalkan seminimal mungkin fungsi kerugian sebagai tujuan utama pembelajaran. Oke, jadi pembelajaran itu diasumsikan berhasil ketika kita bisa mendapatkan nilai loss function yang sangat-sangat rendah atau yang paling minimal. Nah, pembelajaran sendiri, kalau kita kaitkan dengan optimasi, itu berbeda dengan optimasi murni atau pure optimization. Dalam pembelajaran atau pelatihan, kita ingin mengukur performa suatu model berdasarkan data uji. Nah, ini berbeda dengan optimasi. Kalau di optimasi murni, ketika kita sudah mencoba meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi, maka disitulah jawaban dari nilai-nilai optimal tersebut. Tetapi di konteks pembelajaran deep learning, ketika kita sudah mencoba meminimalkan seminimal mungkin fungsi loss, tidak ada jaminan bahwa nilai tersebut adalah nilai yang paling optimal. Kenapa? Karena kita hanya punya akses terhadap data latih. Yang kita coba optimalkan itu adalah data latihnya. Tetapi yang kita uji performanya itu berdasarkan data uji. Oke? Sehingga kita mencoba untuk belajar dari data latih tersebut untuk bisa mendapatkan performa terbaik terhadap data uji. Sehingga kita melakukan optimasi secara tidak langsung. Kalau kita lihat di persamaan 8.1, J theta ini merupakan sebuah loss function atau fungsi kerugian. Oke. Ini L ini adalah loss function terhadap suatu model deep learning yaitu F. X itu inputan datanya, theta itu parameternya yaitu bobot dan bias ya, weight and biases, dan Y atau Y itu merupakan labelnya. Oke. Ini loss function yang bisa kita definisikan cukup beragam ya, tapi intinya ada loss function di situ. Nah, E ini merupakan expectation dari sebuah sampling data yang kita ambil dari distribusi data yang tersedia. Oke, di sini kita bisa lihat L itu merupakan per example loss function, Fx ini merupakan output dari model deep learning kita, dan P data, P height data itu merupakan distribusi empiris. Apa maksudnya distribusi empiris? Itu merupakan distribusi dari data latih empirik ya. Jadi yang kita dapatkan secara nyata itu adalah dari data latih yang tersedia yang sudah kita kumpulkan. Nah, oleh sebab itu ada kaitannya dengan empirical risk minimization. Jadi proses di pelatihan deep learning, terutama dalam konteks klasifikasi, itu kita menggunakan konsep yang namanya empirical risk minimization. Kita mencoba meminimalkan risiko empirisnya. Oke, proses pelatihan yang meminimalkan rata galat pelatihan dikenal dengan empirical risk minimization. Di sini kita menjabarkan kembali persamaan 8.1
ke dalam persamaan 8.3. Kita lihat di sini definisi dari expectation empirical data distribution-nya itu merupakan rata dari data latih yang telah kita kumpulkan. Kita mencoba meminimalkan risk terhadap empirical distribution atau data latih. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk pendefinisian loss function secara spesifik itu biasanya menggunakan zero atau one. Jadi gini, kalau kita punya sebuah kelas ya 0 atau 1, kita ingin outputnya itu adalah 0 atau 1 kan, terkait dengan apa namanya prediksi kelas yang diinginkan. Artinya kita menggunakan zero atau one loss. Oke, zero or one loss itu terlihat seperti di bawah kanan ini. Dia akan bernilai 1 kalau misalkan y-nya itu tidak sama dengan hasil prediksi. Oke, artinya kan loss-nya menjadi tinggi, kerugiannya menjadi tinggi. Tetapi dia akan 0 ketika y-nya sama dengan hasil prediksi. Itu loss function yang sebenarnya ingin kita coba dapatkan serendah mungkin. Tapi kalau kita menggunakan loss function itu dia intractable, itu sangat sulit untuk diselesaikan. Oke. Apalagi kalau kita menggunakan gradient, gradiennya sulit untuk ditemukan informasinya. Oleh sebab itu kita menggunakan yang namanya surrogate loss function. Fungsi loss surrogate itu maksudnya adalah kita mencoba membentuk suatu fungsi kerugian atau loss function yang menaksir dari fungsi loss function yang sebenarnya. Jadi yang sebelah kanan ini itu kita taksir dengan sebuah fungsi kerugian yang lain, sehingga kita mencoba untuk mengoptimasi surrogate loss function. Oke. Dan itu memiliki beberapa benefit atau keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah kalau kita desain surrogate loss function yang bagus, kita bisa mendapatkan nilai atau sinyal gradient yang bagus. Jadi alih-alih kalau kita memprediksi 1 dan 0, kita bisa membuatnya untuk memprediksi berdasarkan peluang antara 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, di sini contoh the negative log likelihood, yaitu fungsi kerugian negative log likelihood di sini di bawah sebelah kiri terhadap kelas yang benar itu merupakan surrogate atau fungsi taksiran dari zero one loss. Nah, di sini machine learning algorithm itu akan meminimalkan surrogate loss function dan akan berhenti secara konvergen berdasarkan early stopping mechanism yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Kalau kita coba bedah negative log likelihood di sini, ini kan minus J1 sampai dengan M ya. Ini typically adalah data latihnya. Kalau kita punya 10 data latih, maka M-nya ada 10 di situ. Oke. Di situ ditulis YJ log Y hat J ya. Jadi YJ ini merupakan nilai yang sebenarnya. Y hat ini adalah prediksi dari model deep learning-nya. Oke. Nah, kenapa kok kita kasih logaritm di situ? Itu sebenarnya awalnya adalah dari penyatuan probabilitas. Misalnya bagaimana kalau data latih yang pertama ini didankan dengan data latih yang kedua, didankan dengan data latih yang ketiga. Kalau kita menggunakan konsep peluang dan itu kan menjadi kali ya. Dan itu menjadi kali, oke. Kalau kita gunakan kumulatif perkalian, kita akumulasikan, itu akan menjadi cenderung lebih kecil nilainya. Sehingga kita kasih log di situ, dan ketika kita kasih log, itu yang kali akan menjadi penjumlahan, sehingga di situ akan terlihat menjadi penjumlahan dari nilai lognya. Oke. Oke, di sini, dan itu dikasih minus, karena kalau probabilitas 0 sampai 1, itu akan menghasilkan nilai
minus. Jadi kalau minus dikalikan minus akan menjadi positif. Itu terkait dengan konteks negatif log likelihood. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan bisa posting di forum dan juga di WhatsApp group ya. Sekian.